Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Jumpa kembali dengan Pawarta di video pembelajaran secara online. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar bersama Pawarta hari ini? Siapkan dulu alat tulis kalian ya. Namun, sebelum itu, Pawarta ingatkan kembali, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga like, share, dan komen videonya ya. Tentu saja dengan menggunakan bahasa yang baik ya anak-anak pintar. Baiklah, untuk memulai pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, tahukah kalian siapa pahlawan nasional yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Ya, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur, tanggal 6 Juli 1901. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo, seorang guru sekolah rakyat di kota Surabaya. Ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Raisrimben, keturunan bangsawan Bali. Ketika lahir, orang tuanya memberi nama Kusno Sosrodihardjo. Karena sering sakit-sakitan, ayahnya mengganti namanya menjadi Soekarno. Soekarno kecil tinggal bersama sang kakek Raden Harjokromo di Tulung Agung, Jawa Timur. Soekarno disekolahkan di HIS, kemudian ia pindah ke Mojokerto mengikuti tugas ayahnya. Di Mojokerto, Soekarno sekolah di East Inland School atau EIS. Setelah itu, pada Juni 1911, Soekarno dipindahkan ke Europese Lagere School atau ILS. Pada 1915, Soekarno melanjutkan pendidikannya di HBS Surabaya. Pada tahun 1920, seusai tamat dari HBS, Soekarno melanjutkan studinya ke Technische Hogeschool atau yang sekarang berganti nama menjadi Institut Teknologi Bandung. Di Bandung, mengambil jurusan Teknik Sipil. Selama masa pendudukan Jepang, Soekarno dan tokoh-tokoh pergerakan lain mempersiapkan kemerdekaan Indonesia melalui Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dalam sidang pertama BPUPKI pada 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan gagasan tentang Pancasila. Kemudian, rumusan Pancasila tersebut menjadi dasar ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Para pemuda menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda telah mendengar berita kekalahan Jepang melalui radio internasional. Dengan kalahnya Jepang, berarti ada kekosongan kekuasaan di Indonesia.
Pada 17 Agustus 1945 pukul 10, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah kalian menyimak materi mengenai Bung Karno, sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Lengkapi peta pikiran berikut berdasarkan informasi yang kalian dapatkan dari kisah tadi. Silahkan kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Kalian harus menyalin peta pikiran berikut dan mengisinya dengan berbagai informasi mengenai Insinyur Soekarno, mulai dari tempat tanggal lahir, kemudian riwayat pendidikan beliau, lalu perjuangan yang dilakukannya, serta sikap yang bisa diteladani dari Insinyur Soekarno. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, Insinyur Soekarno atau lebih akrab disapa Bung Karno adalah pejuang pemersatu bangsa. Pejuang melawan kolonialisme dan imperialisme, proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia, serta Presiden pertama Republik Indonesia. Selalu dikenal dan dihormati bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia. Sebab selama hayatnya, Bung Karno telah menyumbangkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang besar, yang hidup dalam masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran dan bebas dari penindasan. Upaya Bung Karno untuk menciptakan masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila merupakan cita-cita rakyat Indonesia. Cita-cita nasional bangsa Indonesia adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Cita-cita tersebut dilatar belakangi penderitaan rakyat Indonesia pada zaman penjajahan. Saat itu, rakyat Indonesia diwajibkan melakukan kegiatan menanam komoditas ekspor. Hasilnya diserahkan kepada pemerintah Belanda. Akibatnya, pemerintah Belanda dapat hidup sejahtera di tengah penderitaan rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia mendorong semangat melakukan perlawanan demi kemerdekaan. Bangsa Indonesia mulai memperjuangkan keadilan sosial pada setiap lapisan masyarakat. Salah satu tokoh yang turut memperjuangkan keadilan bagi rakyat Indonesia adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta membuat gerakan ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Menurut Muhammad Hatta, tujuan negara yaitu memakmurkan rakyat dengan berlandaskan atas asas kekeluargaan. Dengan demikian, koperasi merupakan bentuk perekonomian yang paling cocok bagi Indonesia. Muhammad Hatta melalui koperasi bermaksud memajukan kesejahteraan anggota dan perekonomian nasional sehingga masyarakat menjadi adil dan makmur. Sikap kepahlawanan Muhammad Hatta ini dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini nilai-nilai sila kelima Pancasila yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, belajar dengan tekun untuk meraih cita-cita. Kedua, bersikap adil dalam membagi tugas piket kelas. Yang ketiga, membantu sesuai kemampuan secara sukarela. Keempat, pantang menyerah ketika mengalami kegagalan.
Dan yang kelima, ikut serta dalam kegiatan koperasi sekolah yang berasaskan kekeluargaan. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas kembali. Kemukakan beberapa contoh tindakan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai sila kelima Pancasila. Silahkan kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Pak Warta ingatkan lagi, kalau begitu besar perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, tugas kita sekarang adalah mengisi kemerdekaan ini dengan prestasi. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.